Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali secara virtual pada pelajaran fikih kelas 6. Minggu kemarin telah kita bahas tentang definisi makanan dan minuman halal dan macam-macam makanan halal dan minuman halal. Halal bisa diartikan dengan sesuatu yang dibolehkan oleh agama Islam. Di Indonesia tepatnya, halal itu diatur oleh Majelis Ulama Indonesia. Biasanya produk-produk yang berlabel halal itu dikeluarkan izinnya oleh Majelis Ulama Indonesia atau Badan Pengawas Makanan yang sudah memenuhi standar-standar yang telah diberikan. Seperti itu, teman-teman bisa cek produk-produk halal itu tidak hanya di makanan dan minuman, tapi juga beberapa ada di kosmetik, kemudian ada juga di kerudung, ada juga di bahan-bahan yang suka kita pakai lainnya, seperti itu. Selanjutnya hari ini kita akan bahas tentang minuman yang halal. Kalau kemarin kita bahas makanan halal dan baik, jadi tidak hanya halal tapi harus thayyib. Halal itu dibolehkan, thayyib itu memiliki kebaikan, artinya barang yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita pakai itu memiliki nilai manfaat atau kebaikan dan keamanan untuk yang memakannya atau untuk yang mengkonsumsinya, untuk yang memakainya, seperti itu. Nah, kalau di sini minuman yang halal yaitu minuman yang suci, bersih, tidak beracun dan tidak merusak tubuh. Ya, minuman halal yaitu minuman yang suci, bersih, tidak beracun dan tidak merusak tubuh. Macam-macam minuman halal pada dasarnya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, semua jenis air yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia secara jasmani dan rohaninya, yaitu terbagi menjadi 1. Minuman yang asal airnya alami seperti air sumur, kelapa, sungai, danau, hujan. Lalu minuman yang airnya bercampur benda lain yang halal seperti kopi, teh, bandrek, jus, dan semacamnya. Selanjutnya, air yang asal airnya memabukkan kemudian melalui proses berubah menjadi tidak memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka. Yang ketiga, yaitu air itu bukan berupa benda najis atau terkena najis. Jadi jangan sampai airnya suci seperti teh tapi di dalamnya misalkan mohon maaf ada lalat, berarti itu najis atau terkena najis, seperti itu. Selanjutnya, air yang suci yang didapat dengan cara yang halal, dibelinya atau dibuatnya dengan halal. Nah, tadi kita telah menyimak materi tentang minuman halal, pengertian dan macam-macamnya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap makanan dan minuman halal? Yang pertama, tentunya sebagai seorang muslim, kita harus makan dan minum sesuai dengan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Membaca bismillah, diawali dengan bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan dan makan sambil duduk. Tidak boleh ditiup ketika makanannya panas, seperti itu. Ada adab-adab makan dan minum yang harus kita penuhi. Yang kedua yaitu tentu makanan dan minuman yang kita konsumsi itu harus menunjang untuk kesehatan tubuh kita. Jangan sampai apa yang kita makan, apa yang kita minum malah membahayakan untuk tubuh. Ya. Selanjutnya yaitu didapatkan, dibuat, diperoleh dengan cara yang halal. Jadi tidak hanya yang memakannya saja yang harus membaca bismillah, tapi juga yang membuatnya juga harus membaca bismillah supaya yang membuat dan yang makan sama-sama mendapatkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tidak boleh berlebih-lebihan karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Seperti apa? Di konten-konten banyak yang makan dan minum dengan cara level pedas seperti itu, atau untuk tujuan tertentu, itu tidak boleh, sama sekali tidak boleh ditiru oleh kita sebagai orang Islam. Seperti itu. Makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang, atau hal-hal yang lainnya yang tidak boleh berlebihan, baik itu komponen makanannya atau garamnya tidak boleh berlebihan, itu kan tidak enak. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak enak dan membahayakan. Seperti itu, maka kita sebagai seorang muslim harus bisa mengikuti bagaimana adab makan dan minum sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, supaya apa? Supaya makanan dan minuman yang kita
konsumsi menjadi sarana ibadah kita kepada Allah dan menjadi kesehatan untuk kita. Terima kasih. Tugasnya teman-teman bisa nanti diupload ke link tugas fikih kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.